Hai guys, dimanapun kalian berada pastinya dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang pemimpin kultus yang bangkit dari kematiannya setelah pertarungan besarnya dengan Raja Iblis. Cuma ingin kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang suka baca komiknya langsung, Mimin saranin untuk lihat di situs-situs penyedia komiknya. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Cheonma pun menyebutkan sebuah teknik bernama Small Fish Demonic Art, yang mana teknik tersebut merupakan teknik yang hanya diketahui oleh para murid kultus Heavenly Demon. Karena sang majikan bukanlah anggota dari kultusnya, Heugaek pun bertanya bagaimana cara ia bisa mengetahui teknik tersebut. Small Fish Demonic Arts adalah energi yang digunakan untuk membukukan lawan. Namun setelah kehancuran sekte 140 tahun yang lalu, keberlanjutan dari teknik itu telah terhenti. Lalu seni demonik tidak lagi dikenal oleh dunia luar. Bahkan para instruktur yang melihat pertandingannya pun tidak memperhatikannya. Alhasil Cheonma pun berkata kalau ia hanya mengetahui teknik itu dari suatu tempat. Kendati demikian, Cheonma merasa kesal lantaran Heugaek berhasil dikalahkan. Padahal Cheonma sendiri sudah menghabiskan semua tabungannya. Sontak Heugaek pun berteriak dengan berkata kalau ia tidak ingin menunjukkan kekuatan penuhnya di pertandingan sparring biasa. Meski begitu, Heugaek rupanya masih sangat penasaran dengan seberapa banyak yang majikannya itu ketahui tentang Small Fish Demonic Art. Karena itu, Cheonma pun berkata kalau ia akan memberitahukan hal itu kepada Heugaek. Asalkan ia mau memperpanjang kontraknya selama 1 bulan. Tentu saja Heugaek sangat marah dan menolak tawaran tersebut. Ia menganggap kalau majikannya itu sangat berani lantaran membuat kesepakatan dengan seniman bela diri hanya karena informasi yang didapat dari suatu tempat. Jika bukan karena kontrak mereka, Heugaek sudah pasti telah membunuhnya. Kendati demikian, Heugaek ternyata berniat untuk mengganti kesepakatan itu. Rupanya ia telah menyiapkan saus yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam kultusnya sebagai ganti untuk informasi itu. Ia akan menambahkan saus tersebut ke dalam masakan di sisa periode kontraknya. Cheonma merasa sangat kesal karena Heugaek menyembunyikan saus tersebut selama ini. Karena itu ia pun akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Saat Cheonma ingin membahas masalah Small Fish Demonic Art, Heugaek dengan segera berusaha menghentikan pembicaraan itu dan mengajaknya ke tempat lain. Singkat cerita, Cheonma pun telah memberitahukan semuanya kepada Heugaek. Di sana, Cheonma terlihat sangat tidak sabar untuk menikmati saus spesial di makan malamnya. Sementara itu, Heugaek sangat bingung mengapa majikannya itu mengetahui semua detail dari Small Fish Demonic Art. Mustahil kalau kau hanya mendengar ini, menurutku kau jelas punya hubungan dengan kultus, ucap Heugaek. Karena pertanyaan tersebut tidak tertulis dalam kesepakatan, Cheonma pun mengajak Heugaek untuk membuat kesepakatan yang baru. Sontak Heugaek pun menolak mentah-mentah ajakan itu. Kendati demikian, Heugaek masih bingung dengan bagaimana majikannya itu bisa memiliki hubungan dengan kultus. Karenanya Heugaek pun berencana untuk bertanya kepada Black Blood Priest jika ada pengikut lain selain dirinya. Tak lama kemudian, Cheonma pun meminta Heugaek untuk mengajukan pertanyaan mengenai mengapa ia bisa kalah di serangan terakhirnya. Ternyata hal itu terjadi lantaran Small Fish Demonic Art adalah seni yang mengandalkan energi dingin yin. Itulah saat wanita dengan energi yin menggunakannya, teknik Small Fish Demonic Art serangannya menjadi sangat kuat. Begitupun sebaliknya. Itulah mengapa saat Heugaek menggunakan skill yang berlawanan dengan gendernya, sulit untuk mendapatkan efek yang benar. Sebagai pria, untuk bisa mengendalikan Small Demonic Art, Heugaek memerlukan penguasaan 9 bintang.
Karena itu, sebagai ganti penggunaan energi dingin, Hokage seharusnya menggunakan energi panas untuk melawan panas. Jika Small Fish Demonic Art sangat dingin, maka ada juga seni menggunakan panas eksternal, yakni Bloodfish Demonic Art. Tentu saja hal tersebut membuat Hokage kembali terkejut. Kendati demikian, Hokage menganggap jika mereka membalas seni api dengan seni api, maka hal tersebut hanya akan menjadi pertarungan kekuatan. Alhasil, Jeonma pun memberitahukan kalau Bloodfish Demonic Art bukan hanya tentang seni menggunakan api. Jika Hokage menguasai sepenuhnya, ia bisa mencapai tahap perlindungan tak terpecahkan dari air dan api. Musuh yang menggunakan panas untuk melawan sangatlah rumit. Namun jika Hokage bisa menahan panas, cara untuk menang jauh lebih sederhana. Dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah pertandingan murni dengan pedang. Alhasil Hokage pun menyadari kalau apa yang dikatakan majikannya itu adalah suatu kebenaran. Namun ia merasa kalau hal itu tidaklah mungkin. Di saat yang sama, Jeonma menganggap kalau Hokage tidak tahu tentang Bloodfish Demonic Art. Karena itu, Jeonma memberikan tawaran untuk mengajarkan teknik itu dengan memperpanjang masa kontrak mereka selama 1 bulan. Alhasil Hokage pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut lantaran ia tidak mempercayai perkataan majikannya itu. Jeonma pun akhirnya berniat ingin membuat Hokage mempercayainya. Jeonma pun memberikan sobekan kain dengan beberapa kalimat yang ditulis menggunakan darahnya. Tentu saja Hokage sangat terkejut ketika melihat tulisan dari sang majikan yang berisi penglihatan aliran awal pada Small Demonic Art. Jadi tidakkah kau penasaran dengan sisanya? Kurasa 1 bulan cukup bagus, ucap Jeonma. Karenanya Hokage pun pergi sembari meminta agar ia diberikan waktu untuk berpikir. Meski kultus Heavenly Demon masih ada, namun Jeonma menganggap kalau keberadaannya sama saja dengan sudah mati. Kendati demikian, Jeonma tidak terkejut lantaran para monster bisa mengambil alih dunia hingga membuat sekte ortodok dan unortodok bekerja sama untuk menghentikannya. Tak berselang lama, Baek Muryong tiba-tiba muncul bersama dengan teman-temannya. Baek Muryong terlihat sangat senang lantaran Li Han berada di atas sekolah seperti perkiraannya. Karena itu, Baek Muryong pun berniat menyelesaikan masalahnya sebelum Sojin datang. Baek Muryong pun berkata kalau ia sangat tidak suka pada seorang murid yang bisa masuk ke akademi tanpa menggunakan skill, tapi hanya mengandalkan uang seperti Li Han. Jeonma pun terlihat bingung dengan apa yang ia dengar. Sampai pada akhirnya, ia melihat ingatan Li Han dan mengetahui kalau Li Han bisa menjadi murid di akademi itu lantaran sang ayah mempunyai hubungan yang baik dengan seorang master. Di sisi lain, Jeonma sangat bingung mengapa mereka harus mempermasalahkan hal kecil seperti ini dalam waktu yang lama. Di saat yang sama, teman-teman Baek Muryong mengira kalau Li Han sangat ketakutan. Baek Muryong pun bertanya, apakah Li Han sedang marah karena ia mengolok-olok orang tuanya yang tidak bisa berbuat apapun selain mengandalkan uang. Baek Muryong rupanya terkejut lantaran Li Han sama sekali tidak terpancing. Padahal dulu ia pasti sangat marah saat Baek Muryong membicarakan tentang keburukan orang tua Li Han. Akan tetapi, Li Han malah bingung dan bertanya tentang apa yang sebenarnya Baek Muryong lakukan. Sontak Baek Muryong pun terlihat sangat kesal dan langsung menantang Li Han untuk bertarung. Karenanya ia akan membiarkan Li Han memukulnya terlebih dahulu. Ya, itu tidaklah masalah bagiku, apakah kau akan baik-baik saja? Ucap Li Han. Karena Baek Muryong berkata kalau ia akan baik-baik saja, Li Han pun akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Kendati demikian, Baek Muryong pun sangat marah dan berkata kalau ia pasti akan menghabisi Li Han hari ini. Alhasil ia pun menggunakan teknik Heavenly Defense Energy Arts untuk bertahan. Tentu saja Baek Muryong tidak akan sanggup untuk menahan serangan dari Li Han. Baek Muryong pun akhirnya terpental dan membuat kedua temannya terkejut. Setelah berhasil membuat Baek Muryong sekarat, Li Han pun bertanya apakah kedua teman Baek Muryong juga ingin dihajar.
Tentu saja kedua teman baik Muryong sangat ketakutan dan tidak percaya kalau Lihan bisa sekuat ini. Di ambang ketidaksadarannya, baik Muryong berkata kalau Lihan adalah monster. Salah seorang temannya mengira kalau baik Muryong telah tewas. Namun temannya yang lain menyadari kalau baik Muryong masih bernafas. Sontak mereka pun dengan segera pergi menolongnya. Di saat yang sama, terlihat Sojin sangat kesal lantaran ia harus satu kelas dengan seorang murid seperti baik Muryong. Akan tetapi, Sojin tiba-tiba melihat teman-teman baik Muryong yang terlihat cemas. Sojin pun sangat terkejut ketika melihat baik Muryong yang sedang pingsan. Karenanya, ia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, Lihan pun muncul sembari bertanya apa yang sedang Sojin pikirkan. Lihan pun mengerti apa yang dipikirkan temannya itu dan segera berkata kalau baik Muryong tidak akan mati. Lihan pun menyuruh Sojin untuk tidak lagi memikirkan hal itu dan pergi ke kelas selanjutnya. Kendati demikian, Sojin menganggap kalau Lihan yang ada di depannya itu tidak sama seperti Lihan yang ia kenal. Rasanya ia berubah jadi orang lain. Karena itu, lain kali ia akan bertanya kepada temannya itu. Sesampainya di kelas, Lihan terlihat sangat bersemangat. Lantaran instruktur yang mengajar adalah Profesor Ha Cheon yang merupakan ahli spirit jahat. Rupanya sang profesor hari itu akan mengajarkan tentang necromancer. Sebelum Profesor Ha Cheon memulai pelajarannya, ia pun bertanya kepada para murid mengenai kapan keberadaan necromancer ditemukan. Alhasil, Xiaomun pun mengangkat tangannya dan ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ia pun berkata bahwa 140 tahun yang lalu, sebuah portal ke dimensi lain terbuka di Gunung Kunlun dan orang dengan kekuatan luar biasa tiba-tiba muncul. Lalu 67 tahun kemudian, necromancer muncul di Dugeon awal. Profesor Ha Cheon pun sangat senang dengan penjelasan Xiaomun. Ia pun kembali bertanya apakah nama dari Dugeon itu. Tempat di mana Crying Demon dan Banse ditemukan, dan itu dinamakan Dugeon Banse, ucap Xiaomun. Sang profesor pun sangat kagum dengan Xiaomun yang bisa memberikan jawaban dengan bagus, padahal ia masih menjadi murid tahun kedua. Di saat yang sama, Eun Suryong rupanya juga mengetahui kalau penampilan dan level bahaya mereka berbeda-beda di setiap Dugeon. Saat orang biasa mendengar suara tangisan monster itu, mereka akan langsung mati atau bunuh diri. Di sisi lain, seorang murid Shaolin pun mengajukan sebuah pertanyaan mengenai sang profesor yang di awal sedang membicarakan mengenai necromancer. Namun mengapa tiba-tiba ia membicarakan mengenai Banse? Sang profesor pun berkata bahwa mereka harus membiasakan diri terlebih dahulu dengan kekuatan yang digunakan necromancer. Dominasi mental melalui sihir hitam adalah salah satu dari mereka. Setelah melakukan investigasi di Dugeon Banse, di dalam Dugeon yang gelap gulita tempat Banse tinggal, terdapat monster level 6 seperti Dark Knight. Dan mereka semua dikendalikan oleh necromancer. Ancaman Dugeon berkembang dan banyak menyebabkan orang mati. Namun hanya setelah para necromancer mati, maka bahaya Dugeon akan menurun. Ketika sang profesor ingin melanjutkan pelajarannya, Lihan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Dengan wajah menyeramkan, Lihan pun bertanya mengenai lokasi keberadaan necromancer. Beralih di gedung pusat Akademi Cheonmu, terlihat sang dekan ingin menemui kepala departemen. Buat kalian yang udah ngikuti cerita ini di part satunya, pasti udah nyadar kalau direktur Akademi Cheonmu ini adalah Lek Winter. Rupanya sang dekan sedang melaporkan banyaknya Dugeon yang muncul di Sichuan. Sang dekan pun berkata bahwa tahun ini setidaknya berjumlah 200 Dugeon. Jika mereka melihat ke seluruh dunia, mungkin jumlah Dugeon akan lebih banyak dan tidak dapat dikendalikan. Sang dekan khawatir kalau masalah yang lebih besar akan terjadi di masa depan, saat jumlah Dugeon baru melewati jumlah yang bisa mereka tutup. Kendati demikian, Lek Winter menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir, lantaran kebanyakan dari Dugeon yang muncul hanya berisi ghoul dan monster peringkat rendah.
Dan jika itu masalahnya, bukankah itu adalah tempat yang cocok bagi para murid untuk mendapatkan pengalaman? Di sana, Lackwenter bertanya mengenai penjarahan reruntuhan Dugeon Iblis yang diciptakan belakangan ini. Sang dekan pun menjawab bahwa sudah diputuskan kalau Akademi Cheonmu akan bertugas dalam hal ini. Di samping itu, ternyata Profesor Jae Eun-bi yang mengajarkan studi praktis berkata kalau dia akan pergi dan menangani masalah ini sendiri. Lackwenter berkata kalau ia tidak akan menahan Jae Eun-bi jika tuan muda itu ingin menanganinya sendiri. Akan tetapi, Lackwenter tetap meminta agar Jae Eun-bi berhati-hati. Lantaran menurut firasatnya, Necromancer di Dugeon itu sepertinya akan berbeda dari yang terakhir kali. Di sisi lain, sang dekan menganggap kalau seorang yang bisa menahan serangan apapun sambil duduk mengkhawatirkan sesuatu, maka mereka harus benar-benar berhati-hati. Lackwenter rupanya juga bertanya mengenai keadaan murid dari kultus Heavenly Demon. Sang dekan pun berkata kalau Heugaek bisa menyesuaikan diri dengan baik. Lackwenter memberikan perintah agar para instruktur mengabaikan segala kekurangan yang mereka lihat dari Heugaek. Karena Lackwenter menganggap kalau murid dari Heavenly Demon adalah aset yang sangat penting. Jika memungkinkan, Lackwenter meminta agar sang dekan mengatur pertemuannya dengan Heugaek. Sang dekan pun terlihat sangat terkejut, lantaran selama ini Lackwenter selalu menolak untuk bertemu dengan siapapun. Karena itu, sang dekan pun akan segera mencatatnya untuk segera memenuhi keinginan Lackwenter. Alhasil, sang dekan pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Apakah Lackwenter akan bertemu dengan Heugaek dan Cheonma? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Bye-bye!